Baik, Beri salam, eh, Kak. Beri salam dulu. iya, iya Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman sekalian. Senang sekali bersama-sama kita berkumpul kembali via Zoom guna memperkaya ilmu kita. Intinya saling berbagi, ya, khususnya dalam kali ini Mr. Ansar akan berbagi ilmu dalam pengimbasan ya materi AKM yang beliau sudah dapatkan kepada teman-teman sekalian. Jadi sangat diharapkan partisipasi teman-teman untuk bersama-sama menyimak pemaparan dari Mr. Ansar. Kurang lebih intinya terkait tentang pemaparan AKM, apa itu AKM dan bagaimana teknis pelaksanaannya, Mr. ya. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya berikan ke Mr. Ansar selaku pemateri, silahkan. Ya, terima kasih banyak Miss Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak, Ibu guru sekalian, Bapak, Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa diberikan waktu. Ya, minta maaf sebelumnya saya mengambil waktu Bapak Ibu sekalian. Salah satu kegiatan ini ada dari kegiatan program guru AKM ya. Ini adalah salah satu bentuk dari pengimbasan kepada guru yang lain SMA Islam Al-Azhar Makassar. Sebenarnya ada 2 kali saya ikuti, yang satunya dari kementerian, yang satunya dari YPI. Kami dari YPI sendiri kemarin melaksanakan semacam pertemuan ya, semester yang diadakan semester sekali untuk pengembangan Wakasek. Salah satu materi yang disampaikan adalah tentang AKM. Jadi insya Allah materi ini mencakup materi dari kementerian dan juga materi dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah ini mungkin kegiatan yang kedua kalinya yang terkait tentang AKM dan juga sedikit mungkin tentang fitur guru belajar. Jadi sebelumnya saya mungkin akan membahas tentang fitur-fitur guru belajar. Kenapa? Karena untuk guru AKM sendiri itu ada di dalam bagian daripada guru belajar itu sendiri. Jadi teman-teman, insya Allah selama kurang lebih mungkin 30 menit kita akan berbicara sedikit tentang yang pertama tentang guru belajar, yang kedua tentang AKM itu sendiri. Sekarang informasi bahwa guru belajar itu alhamdulillah kementerian baru saja selama masa pandemi ini melaunching tentang guru belajar ya. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh kementerian. Ini sangat berguna buat kita semuanya di masa pandemi ini karena masa pandemi ini membuat kita itu tidak bisa kemana-mana ya. Biasanya kita hanya tinggal di rumah, bahkan mengajar pun juga di rumah, bahkan kita harus menjaga jarak dengan orang lain seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang saya sampaikan adalah fitur guru belajar. Untuk fitur guru belajar, ya saya yakin teman-teman sudah tahu semua, apalagi teman-teman kalau misalnya sudah punya SIM PGB ya. SIM PGB itu memuat adalah kunci buat kita untuk bisa mengakses fitur guru belajar atau bisa mengakses jasa layanan yang diberikan oleh kementerian. Ada beberapa layanan yang diberikan kementerian, diantaranya adalah fitur guru belajar ya. Oke. Tapi untuk mengawali semua itu ya kita harus memiliki SIM PKB. Saya yakin atau bagaimana ya? Apakah semuanya teman-teman sudah punya SIM PKB masing-masing? Karena kalau belum, ini agak menjadi aneh ya, karena idealnya seorang guru itu punya SIM PKB ya. SIM PKB itu diambil dari nomor UKG ya. Ini ada kalau kalian lihat ini contoh punya saya. SIM PKB atas nama SMA Islam Al-Azhar Makassar dan saya bergabung di MGMP Bahasa Inggris. Di sini ada beberapa contoh ya, ada fitur layanan, ada program guru penggerak, ada materi diklat, layanan infogetika, lalu ada pelatihanku,
ini semacam SIM buat kita ya. Sedangkan SIM PKB sebenarnya semacam SIM buat kita untuk ya mengikuti program kegiatan. Biasanya kalau kita ingin mengikuti seminar, ikut mengikuti pendidikan, itu biasanya yang diminta adalah nomor UKG atau NPTK ya. Tidak semua orang ada SIM PKB-nya, tapi tidak semua juga yang ada SIM PKB-nya punya NPTK. Jadi mohon teman-teman yang terutama yang baru bergabung, alhamdulillah kemarin waktu saya periksa Dapodik untuk Mr. Hendra dan Miss Dewi itu alhamdulillah sudah bergabung di Dapodik SMA Islam 13 Makassar. Cuma ada beberapa yang perlu data yang perlu diisi ya. Jadi ini salah satu konten ya di SIM PKB. Lalu berikutnya ini ada, oke, ya ini SIM PKB. Selanjutnya fitur apa saja yang ada di fitur guru belajar? Ya ini kalau kita mau masuk ya, tolong teman-teman yang tidak ada ininya SIM PKB-nya silakan mengurus. Bagaimana caranya nanti kita bicarakan di luar ya. Oke, ini dia. Ini yang saya maksud bahwa ada beberapa fitur yang diberikan ya kepada kita untuk guru-guru yang ada di Indonesia. Di sini ada SIM PKB, ini namanya portal terpadu ya, di mana di dalamnya kita tinggal masuk saja di situ, kita sudah masuk di linknya. Kemarin fitur ini terpisah masing-masing. Makanya alhamdulillah ini terobosannya dari kementerian yang mana dalam satu portal itu sudah tergabung di dalamnya. Ini sangat luar biasa. Tinggal buka ini saja layanan GTK Kemendikbud ya, browsing di Chrome atau di Firefox atau Opera, GTK Kemendikbud akan muncul ini ya. Di sini tinggal kalian klik saja. Kalau kalian mau masuk di SIM PKB tinggal masuk di portal, masuk di guru belajar tinggal masuk di portal seperti ini. Ini salah satu bentuk layanan untuk memudahkan guru-guru mengakses fitur yang dibuat oleh kementerian. Oke, ini contohnya. Alhamdulillah kemarin ada beberapa teman kita yang sudah bergabung di sini ya, guru belajar. Sebelumnya alhamdulillah juga Miss Isra sudah tergabung sebagai pendamping guru belajar sendiri. Guru penggerak sendiri itu meliputi sekolah penggerak, ada pendamping pendamping penggerak ya, ada juga fasilitator guru penggerak, dan ada juga guru penggeraknya sendiri ya, yang diikuti oleh Mr. Rudi Hartono dan Mr. Anzar. Oke, ini dia. Jadi ini adalah pintu jendela untuk kita masuk. Jadi sudah tersistematis ya, semuanya sudah ada dalam satu portal, tinggal kita masuk, kita langsung diarahkan ke linknya masing-masing. Ya, ini dia. Ketika kita masuk di salah satu guru, ini salah satu yang ada ya, layanan yang ada juga di kementerian. Ini masa pandemi COVID-19 itu seputar tentang apa itu pandemik dan lain-lainnya. Yang kedua tentang pendidikan keterampilan hidup. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk di sini kita akan diarahkan untuk apakah kita akan mengikuti pelatihannya. Sama dengan ini asesmen kompetensi yang minimum ya. Ini yang sementara saya sebenarnya sudah ya. Alhamdulillah kemarin ini sudah masuk ke angkatan ke-7. Saya kemarin angkatan kedua, kalau tidak salah itu Miss Isra angkatan pertama. Ya, termasuk sulit juga ya. Kenapa? Karena ada proses-prosesnya, ada pretestnya, ada setelah itu ada binteknya, setelah itu post test. Jadi post test itu sendiri kalau nilai kita di bawah nilai KKM yaitu 70, maka kita dianggap tidak lulus. Itu tapi bisa diulangi sampai 3 kali. Nah, kalaupun sampai 3 kali tidak lulus mungkin wallahu a'lam bishawab, cuma kemarin kalau nilainya tidak sampai 70 berarti sertifikat tidak keluar. Itu yang kemarin disampaikan oleh narasumber kami atau narasumber kami. Saya kira itu untuk pengantar ya fitur guru belajar. Jadi saya harapkan kepada teman-teman sekalian, alhamdulillah teman-teman kalau sudah memiliki SIM PKB ya, tidak harus memiliki NPTK, silakan mungkin menikmati segala fasilitas yang diberikan oleh kementerian. Banyak sekali yang ditawarkan, kita bisa belajar bersama di sini, bisa kita saling berbagi. Insya Allah ke depan nanti insya Allah untuk SMA Islam Al-Azhar 12 Makassar sendiri, ini baru tahap konsep, insya Allah akan dimatangkan
saya minta sama Bapak Kepala Sekolah kalau memungkinkan insya Allah ke depannya nanti juga ada namanya guru belajar SMA Islam Al-Azhar 12 Makassar ya, di mana akan ada guru tutor sebaya yang mungkin nanti memberikan mungkin semacam apa memberikan materi kepada kita semuanya ya, terkait dengan mungkin keahlian atau kemampuan yang dimiliki guru tersebut ya. Sebagai contoh mungkin hari ini mungkin minggu ini minggu pertama ya, saya insya Allah nanti diikuti oleh guru-guru yang lain, teman-teman yang lain silahkan saling berbagi, teman-teman yang memiliki keterampilan mungkin di satu bidang bisa mengimbaskan kepada guru-guru yang lain. Contohnya sebutkan ya, kalau misalnya Miss Isra mungkin memiliki kemampuan dalam mungkin pengurusan pendampingan guru penggerak, langkah-langkah untuk menjadi pendamping guru penggerak seperti apa, lalu kalau menjadi bisa lulus PPG seperti apa, itu mungkin bisa di-share ke teman-teman. Nah, atau mungkin seperti yang teman kita yang paling hebat ini ya, saya Siap, menganggap paling Mister. hebat karena Bisa sesering sekali. seperti dia, yaitu Mr. Al-Bazar. Sekarang Iya, iya, mungkin iya. sudah menyelesaikan kuliah S3-nya. Selain kuliah Subhanallah, S3-nya, Masya alhamdulillah Allah. juga bisnisnya berjalan dengan baik, mungkin bisa mengajarkan kepada kita, menularkan mungkin trik mungkin membagi waktu dengan baik, sambil mungkin marketingnya berjalan, lalu apa kegiatan-kegiatannya sebagai juga pendakwah juga bisa berjalan ya, atau mungkin bisa memberikan motivasi kepada kita supaya bisa mungkin lebih baik ke depan ya. Alhamdulillah kita bertemu dengan orang-orang hebat di SMA Islam Al-Azhar 12 Makassar. Saya kira itu dari untuk guru pembelajar, fitur guru belajar. Kita akan masuk ke materi yang kedua tentang apa ini? Tentang AKM ya. Kalau kita lihat dari namanya saja, mungkin kita mengenal bahwa ada namanya asesmen kompetensi minimum ya. Seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa asesmen kompetensi minimum itu adalah banyak yang bertanya, apakah itu pengganti ujian nasional? Bukan. Ini bukan pengganti ujian nasional. Ini bukan pengganti ujian nasional. Lalu kenapa ada AKM? Ya, AKM sebenarnya sendiri ini tahun 2018 ya. 2019 ya awalnya. Kenapa? Mengingat mungkin kondisi kita yang sangat lemah di literasi dan numerasi, karena sebenarnya sasaran dari asesmen kompetensi minimum itu sendiri adalah literasi dan numerasinya. Literasi bukan cuma untuk mungkin bidang bahasa Indonesia, tapi literasi untuk semua bidang karena semuanya ada literasinya, ya. Numerasi pun seperti itu, bahkan agama mempelajari numerasi, yaitu mengenal kalau kita belajar dengan zakat, maka kita akan belajar numerasi di situ. Lalu, asesmen kompetensi minimum sebenarnya dilatar belakangi dengan kondisi kita, kondisi pendidikan kita yang sangat memprihatinkan. Kondisi yang sangat memprihatinkan kita ya, yang mana yang kita ketahui ini asesmen selama ini ya, ini penilaian yang biasanya dalam penilaian tengah semester. Minta maaf, saya hapus dulu lagunya ini. Oke, ini ya penilaian kita selama ini. Mungkin saya tidak usah bahas ini. Ini yang biasanya kita laksanakan di ujian tengah semester, ujian semester, ujian akhir Mister semester, Ansar, yang somatik dan formatif. Kenapa? maaf Mister, ini ada share slide ya? Ada slide-nya ya? Ada slide kita tampilkan. Tunggu dulu ya. Kalau ada slide tidak tampak, yang ada muka atas saja. Oke, Kalau memang oke. tidak ada. Terima kasih banyak, Miss. Oke. Oke. Oke, sudah ya.
Oke, ini materi-materi yang saya gabung dari materi Al-Azhar dengan materi kementerian. Alhamdulillah kemarin karena seperti yang disampaikan di awal, saya mengikuti pembina AKM dari kementerian juga. Alhamdulillah kalian bisa lihat sendiri mungkin hasilnya di banner itu sudah ada sertifikatnya ya. Sertifikat untuk 32 jam. Teman-teman yang mungkin yang sudah PPG itu untuk biasanya ada beberapa mungkin persyaratan administrasi yang sertifikat seperti itu perlu mungkin dilampirkan nantinya ya. Kalau biasanya kita hanya untuk kalau guru non PNS ya, selain mungkin ilmu yang kita dapat ya mungkin menambah koleksi sertifikat kita. Oke, itu ya. Oke. Ini biasanya ya C1 aplikasi penerapan. Pengetahuan dan pemahaman juga itu kita bisa dapatkan di asesmen semuanya ya. Cuma nanti lebih kompleks lagi karena kalau penilaiannya itu biasanya kan indikatornya atau hasilnya kan nilai. Sedangkan untuk AKM itu sendiri adalah survei ya, survei. Untuk mengetahui atau kemampuan individu atau kemampuan siswa di sekolah tersebut. Jadi bukan untuk kelulusan atau penilaian sekolah tersebut, tapi hanya untuk mengukur kemampuannya ya. Karena mengingat selama ini kemampuan literasi dan numerasi di Indonesia itu sangat kurang ya, seperti itu. Ya, kenapa bisa seperti ini ya? Pada awalnya karena kondisi kita ya, kondisi kita terutama untuk keterampilan literasi dan numerasi kita ya, keterampilan membaca kita itu sangat kurang. Kalau bisa dibayangkan di Indonesia saja dibandingkan di Singapura, Indonesia itu minat membaca kita itu sangat kurang. Mungkin membaca WA itu bagus ya. Saya kira semua rajin membaca WA. Tapi kalau ingin membaca buku atau referensi terkait dengan mungkin apa yang menjadi skill kita itu sangat kurang. Bahkan kalau di ranking di dunia itu luar biasa ya. Kita termasuk yang terendah ya. Kemampuan membaca kita, kemampuan matematika kita, dan kemampuan sains kita. Makanya pemerintah berupaya bagaimana supaya ini bisa terakomodir ya. Makanya perlu namanya itu literasi, numerasi, karena selama ini kita tidak sampai ke situ. Ya, mudah-mudahan dengan program pemerintah ini AKM ini itu bisa berjalan maksimal ya. Walaupun kemarin idealnya waktu bulan 3 kemarin itu kita sudah melaksanakan AKM, tapi sampai sekarang ini untuk melaksanakan ujian AKM itu ditunda sampai bulan kalau tidak salah bulan 9 ya. Saya tidak tahu bagaimana apa penyebabnya sampai ditunda, apakah pelaksanaannya belum matang atau bagaimana. Sedangkan untuk AKM sendiri itu ya bukan ujian sebenarnya. Pemberian penilaian AKM itu sendiri itu nanti dilaksanakan di bulan 9 dan hanya untuk kelas yang SD ya, biasanya kelas 5, SMP kelas 8 dan untuk SMA itu kelas 11 ya. Kenapa dilaksanakan di kelas tersebut? Ya, bukan di kelas 12, bukan di kelas 6 atau bukan di kelas 9 karena di kelas 5, 8 dan 11 itu ada 1 tahun sebelum mereka ujian ya, sebelum mereka keluar dari sekolahnya, ada 1 tahun untuk memperbaiki ya. Jadi kita mengetahui kemampuannya anak-anak yang nantinya tamat di sekolah tersebut. Oh, sampai di sini kemampuannya. Jadi setelah keluar mungkin hasilnya, maka sekolah akan diberikan bahwa beginilah hasil literasi mereka, beginilah hasil numerasi mereka, dan beginilah hasil yang mereka dapatkan waktu AKM kemarin ya, seperti itu. Ya, ini kalau kita lihat dia tahun 2012, tahun 2015, tahun 2018 ya. Untuk penilaian PISA sendiri sebenarnya itu dilaksanakan 3 tahun sekali ya. Jadi kalau kita lihat ini ada tahun 2012, 3 tahun kemudian 2015, nanti insya Allah 2021 ya. Idealnya tahun 2021 sudah keluar, cuma mungkin kita belum melaksanakan AKM, mungkin setelah kita melaksanakan AKM mau dilihat kemampuannya anak-anak seperti itu. Ya. Ya, ini dia. AKM nasional dan AKM kelas ya, apa bedanya? Ya, bukan KKM ya, bukan KKM ya. KKM kita ketuntasan minimum, sedangkan AKM nasional AKM kelas ya. Mari kita bangkit meningkatkan AKM kelas kita dengan memperjuangkan AKM nasional. Oke, ini dia sasaran AKM. Sasaran AKM itu sendiri adalah seperti yang saya sampaikan di awal adalah literasi membaca ya. Daya atau minat membaca kita yang kurang. Sekedar informasi, ketika saya melihat contoh-contoh soal AKM, ternyata lebih kepada
pemahaman ya, di mana skill untuk membaca itu meliputi kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks. Ya ini ya kemampuan literasi membaca ya. Jadi kalau sebentar insya Allah saya sajikan contoh-contoh literasi membaca luar biasa ya. Soalnya panjang-panjang. Ya, soalnya sangat panjang. Bukan berarti apa ya? Ini mungkin strategi pemerintah ya supaya soal itu dibaca dengan baik. Ya, ada kemampuan literasi. Di situ juga ada hostnya. Ya, di situ ada hostnya, ada gregetnya di situ. Itu yang membuat itu yang bisa apa ya? Salah satu bentuk ya untuk mungkin meningkatkan kemampuan literasi kita yaitu membaca, yang mana membaca itu diharapkan keterampilan memahaminya siswa, keterampilan mengevaluasinya siswa itu bisa tumbuh dan berkembang ya. Sedangkan numerasi, kalau kita mendengar kata numerasi pasti di kepala kita adalah matematika ya. Padahal numerasi itu matematika, fisika, kimia dan kawan-kawannya. Padahal numerasi itu sendiri sebenarnya bisa untuk semua aspek ya. Jadi insya Allah kalau kita kemarin alhamdulillah ada beberapa program pemerintah, bahkan sekarang juga provider dari non pemerintah ya yang bergerak di bidang pendidikan seperti Ruang Guru, Zenius dan lain-lain itu sudah memberikan semacam pelatihan untuk pembuatan soal AKM untuk guru ya. Untuk kita mungkin nantinya ya diharapkan ini nantinya karena kemarin yang program pemerintah lakukan sekarang ini sekarang sudah berada di angkatan ke-7 ya, angkatan ke-7. Di situ memang ada pretestnya. Di pretest itu nantinya kita akan diminta ya, di pretest itu mengukur ke pemahaman awal kita terhadap AKM ya. Yang kedua itu di Bintek. Bintek itu disajikan beberapa informasi tentang AKM itu sendiri. Nah, nanti setelah diberikan informasi maka ada post test ya. Di Bintek itu guru diajarkan walaupun secara daring ya, guru diajarkan bagaimana cara-cara membuat soal. Di situ ada contoh soalnya. Kemarin waktu kami mengikuti luar biasa juga ya, karena setiap habis satu bab kita diminta untuk menyimpulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus diminta untuk membuat contoh soal ya, sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan sesuai dengan keahlian kita. Bisa mungkin kalau yang saya belum pernah mencoba kalau saya kemarin coba itu saya membuat soal sesuai dengan bidang saya dan juga saya sembari mungkin melihat contoh soal teman-teman, contoh soal yang sudah disajikan oleh pemerintah di Bintek ya seperti itu. Jadi ini ya numerasi. Numerasi itu lebih kepada kemampuan berpikir ya tentang konsep, prosedur dan fakta dan alat matematika. Di sini nanti cerita nanti ke depan ini di slide berikutnya akan ada contohnya apa saja, lalu bagaimana bentuk soalnya dan lain-lainnya ya. Ini contohnya kalau komponen AKM untuk literasi membaca. Kontennya ini, ceritanya ini nih indikatornya. Ada tes informasi, ada tes sastra. Cukup dan insya Allah saya akan bagikan filenya ini, proses kognitif ya, ada juga konteksnya seperti apa. Lalu ada numerasi matematika. Ini kontennya itu apa saja di numerasi, ada bilangan, ada pengukuran, ada geometri, data dan ketidakpastian dan aljabar. Kemarin ada yang bertanya di di pelatihan waktu yang saya ikuti pelatihan di YPI ya, pelatihan YPI kemarin itu dilaksanakan juga secara daring terkait tentang AKM. Apakah AKM itu soal AKM itu yang numerasi hanya pelajaran matematika atau yang ada hitungannya saja? Tidak, bisa untuk pelajaran agama. Kita berbicara tentang zakat, maka itu masuk di numerasi. Yang kedua, kalau bahasa Inggris, bagaimana kalau kita berbicara tentang mungkin days in a week, lalu kita ingin membuat soal mungkin yang soal HOTS ya, maka akan muncul mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait tentang AKM ya, soal-soal model-model seperti AKM ya, yang diminta ya, seperti itu. Bentuk soal AKM-nya, bentuk soal AKM itu bisa objektif ya. Tadi atas pilihan ganda, ini dia. Kalau selama ini kita membuat soal pilihan ganda dengan 4 pilihan ya, salah satu pilihan jawaban yang benar dan esai ya, atau benar salah. Untuk bentuk soal AKM itu luar biasa sangat kompleks ya. Sebenarnya saya lebih mudah membuat soal AKM mungkin ketimbang soal-soal yang selama ini kan. Cuma
Kalau membuat soal AKM, ya kita harus mungkin masuk ke literasinya, ya. Literasinya selama ini kan kalau kita membuat soal di penilaian tengah semester atau penilaian semester itu sangat singkat biasanya soalnya ya. Sedangkan kalau di penilaian tengah semester biasanya data itu yang perlu kita tambahkan dan biasanya itu sangat banyak dan sangat padat. Soalnya sedikit, ya maaf, mungkin jawabannya singkat, ya pilihannya juga singkat, tapi soalnya yang panjang. Itu yang mungkin yang saya ketahui ya. Tapi luar biasa sangat kompleks. Oke, untuk soal AKM-nya sendiri itu pilihan ganda ya. Pilihan ganda hanya satu jawaban benar. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Jawabannya bisa lebih daripada satu. Ini kalau kita seperti Google Form ya, kita centang lebih daripada satu atau dua. Yang ketiga, menjodohkan. Mungkin kalau kita di SD kemarin ya, di tahun-tahun mungkin yang siapa ya, yang semua dengan saya mungkin biasanya kan ada pertanyaan menjodohkan atau benar salah, itu yang sering muncul pertanyaan seperti itu. Dan sekarang saya lihat sudah jarang pertanyaan seperti itu ya. Ini muncul kembali tapi luar biasa juga karena harus ada juga literasinya ya. Tidak langsung soal langsung dikasih benar salah. Ada yang menjodohkan, ada isian singkat itu bisa berupa angka, nama benda yang sudah fix ya. Lalu ada juga non-adjective atau esai. Ya, ini mungkin sudah nanti ini bilangnya untuk matematika ya. Lalu ini aljabar, data dan ketidakpastian. Oke, ini presentasi distribusi soal AKM ya. Ini kalau kita lihat komponennya dan indikator anunya ini ada kognitif, pengetahuan, ada knowing-nya C1, C2, applying, ada reasoning ya. Kalau di SD itu katanya 30% untuk knowing, untuk pengetahuannya 30%, untuk penerapan aplikasi itu 50%, dan untuk mungkin reasoning atau yang sifatnya analytics itu analisa ya itu 20%. Jadi ada peningkatannya. Coba kita lihat itu kalau knowing, kalau SMA, karena knowing SMA itu kemampuannya sudah sampai kemampuan bernalar, makanya dia tingkat knowing-nya sedikit kalau mengetahui saja. Karena kalau knowing itu hanya kalau membaca teks sudah tahu. Tapi yang diminta untuk tingkat kompetensi SMA itu sampai kepada reasoning ya, alasan. Makanya untuk tingkat reasoningnya dia lebih tinggi ketimbangkan untuk level yang lain. Jadi soal-soal di kelas kelas 11 yaitu untuk soal AKM itu di kelas 11 itu tahapannya itu presentasinya itu 20% untuk pengetahuannya, penerapan aplikasinya 50 dan reasoningnya itu 30% ya. Kenapa penerapan 50? Ini penting juga ya karena sifatnya aplikatif ya. Sifatnya aplikatif penerapan. Itu biasanya penerapan lebih kepada apa yang selanjutnya terjadi, apa yang harus dilakukan, biasanya seperti itu. Ya. Oke, jadi ini dia penalaran seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pemahaman, penerapan, penilaian, dan reasoning ya, knowing, applying, dan reasoning ini semuanya ya. Kalau ini mungkin kita sudah dapatkan ini taksonomi Bloom dengan Anderson, katanya kalau Bloom itu membagi ini ya. Kalau Bloom itu yang L3-nya itu masuk kepada analisis, sintesis ya, atau Anderson sama sebenarnya ya, sintesis, mencipta dan lain-lainnya. Iya. Ini mungkin teman-teman sudah paham semuanya. Level 1 itu hanya mengetahui, level 2 itu menerapkan, apply, dan level 3 itu masuk menalar ya. Ini C4, C5, C6. Yang diharapkan ya, kalau kita berbicara C4, C5, C6, pasti kalau kita ingin membuat soal, apalagi di kartu soal itu biasanya kan level kognitifnya di situ ya. Level kognitifnya dia masuk di mana? Biasanya kita tulis L3 atau C4 ya. Level 3 itu masuk bernalar, reasoning. Dan rata-rata guru itu membuat soal biasanya di SMA, kalau saya perhatikan soalnya teman-teman dan kartu soalnya biasanya ada di tahapan L2 dan L3 ya. L2 itu kalau biasanya itu menerapkan ya, menerapkan. Ini menerapkan kalau contoh soalnya di soal biasanya bagaimana menerapkan atau bagaimana tata cara itu masuk menerapkan itu biasanya. Sedangkan reasoning, alasan itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya butuh analisa atau pertanyaan yang di luar konteks ya, bukan konsep tapi dia apa ya, pertanyaan yang sifatnya apa bahasanya, dia tidak ada dalam teks ya, dia bukan tekstual anunya pertanyaannya biasanya ya. Jadi ini level 3 masuk kategori bernalar atau reasoning.
Ini biasanya juga yang kita sebut biasanya soal-soal hoax itu yang meliputi C4, C5, C6. Oke. Ya. Ya, di sini meliputi soal kemampuan bernalar, menganalisis data, informasi, dan menarik kesimpulan, serta mengembangkan pemahaman terhadap situasi yang baru. Ya, ini dia kalau matematika kelas 8, kelas 11, data dan peluang luar biasa ya, 20%, 20% ini hitungannya ya, yang diberikan oleh kementerian kemarin seperti ini, katanya bahwa kalau kelas 5 untuk bilangan 50% bilangan, kalau kelas 8 bilangan 30%, kalau kelas 11 bilangan itu 20%. Saya belum berkoordinasi sama guru matematika, apakah materi cakupannya memang di kelas 11 ini pun bilangannya mungkin hanya 20%, ataukah memang ada pembatasan dari kementerian bahwa untuk kelas 11 itu idealnya ya untuk pembuatan soal AKM itu data dan peluang itu 30%. Kalau kita lihat memang wajar ya, karena data dan peluang itu berbicara tentang statistik ya, berbicara tentang analisa. Sedangkan bilangan, geometrik dan aljabar itu memang hanya batas knowing dan applying ya, jawaban langsung biasanya. Sedangkan kalau data dan peluang biasanya itu kita diminta untuk menganalisa ya, mereasoning soal-soal tersebut ya. Jadi mungkin kenapa cakupannya dia lebih banyak ketimbang untuk materi bilangan, geometri, dan aljabar. Padahal tadi pagi saya buka-buka buku matematika ya, untuk kelas 10, 11, dan 12. Ternyata mereka punya materi bilangan, punya materi geometri, dan aljabar di situ. Oke, ini dasar tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kata minimum itu mengacu kepada tidak semua konten ya. Artinya minimum, artinya konten dasar yang ada dalam kurikulum tersebut. Oke. Jadi AKM itu keterampilan dasar literasi dan numerasi yang idealnya ya dimiliki oleh siswa kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 ya. Oke. Jadi ini tadi yang saya sampaikan di awal, AKM itu berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5 ya, sampelnya. Kenapa bukan kelas 6? Karena kelas 6 sudah sebentar lagi akan tamat. Begitu pula dengan kelas 9 dan kelas 12, apanya mau diukur, apanya mau dipetakan ya. Sedangkan kelas 12 sendiri itu persiapan untuk UTBK sendiri. Kelas 11 kenapa diambil kelas 11? Karena ada 1 tahun untuk memperbaiki. Jadi di situ akan muncul nanti ketika mereka mengikuti mungkin tes AKM, akan muncul bukan penilaian tapi sekedar mungkin kayak muncul bahwa kemampuan anak di sekolah ini untuk literasinya, numerasinya sekian, ya seperti itu. Mirip mungkin kayak tes psikologi ya. Walau alam bisawab karena saya belum mendapatkan hasilnya, cuma kami mendapatkan hasil benarnya saja. Ini benarnya. Cuma untuk kategori kalau bahwa seperti ini, itu artinya perlu kita kaji lebih lanjut dan itu kalau saya pribadi belum sampai ke sana. Ya ini dia. Ini sudah ya, ini dia. Ini mungkin waktu-waktunya ya, nanti insya Allah nanti ketika ada pelaksanaan AKM seperti ini. Yang kedua, ini dia minggu kedua, ini idealnya kemarin yang saya sampaikan di awal tadi ya, idealnya pelaksanaan AKM itu dilaksanakan di Februari, cuma mungkin belum semuanya memahami ya, karena saya tidak tahu apakah nanti diminta perwakilan guru-guru MGMP untuk membuat soal, lalu kemudian diberikan ke Dignas, lalu ke Dignas memberikan ke pusat, itu yang saya tahunya. Karena guru-guru diminta, makanya ini pemerintah lagi giat-giatnya ya mempromosikan ini AKM sampai beberapa angkatan. Kenapa? Karena mungkin setelah mungkin teman-teman yang mengikuti kegiatan BIMTEK ini, mungkin mereka diminta untuk membuat soal, kemudian soal itu diserahkan ke kementerian ya, seperti itu. Yang nantinya nantinya diberikan kepada anak-anak ya. Itu mungkin, itu secara pribadi mungkin seperti itu. Kenapa? Karena sampai saat ini juga idealnya kemarin pelaksanaan AKM itu sudah dilaksanakan di Februari. Tapi ternyata itu mundur sampai, saya tidak tahu sampai bulan berapa. Kemarin ada edarannya dari pemerintah katanya diundurkan ya. Dan saya juga dapat informasi dari MGP kemarin, MGP Sulawesi Selatan, katanya ini ada penyampaian bahwa kita diminta, walau alam kapan ya waktu pelaksananya, kita diminta untuk membuat soal. Saya tidak tahu apakah membuat soal itu untuk persiapan ujian sekolahnya anak-anak, ujian sekolahnya,
ya, atau soal itu dibuat untuk persiapan HKM. Oke. Ini tadi ya, pilihan ganda itu sudah memilih satu jawaban benar dan satu soal. Ini macam-macam menjodohkan dan lain-lainnya. Jadi guru agama, guru Al-Quran bisa juga membuat soal AKM ya, seperti itu. Literasinya membaca, lalu kita, karena soal AKM itu, membuat soal AKM itu berarti kita sudah membuat soal hot sebenarnya ya. Karena itu bagian daripada AKM itu sendiri. Soal-soal AKM semuanya soal hot. Ya, ini bentuk soalnya, ini saya singkat dan esai. Cuma pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda kompleks dan lain-lainnya. Nah, ini dia contoh soalnya, ya. Nah, ini ada contoh soal. Saya yakin guru matematika, bahkan mungkin guru matematika bisa, bukan guru matematika bisa menjawab ini. Ini contoh soal benar dan salah. Oke. Mobil B adalah perhatikan semua jasa dan kemudian soal yang kelihatan berikut ini. Ini contoh matematika ya. Ya. Kemarin yang saya ikuti di YPI itu hampir soalnya semuanya matematika. Kenapa? Karena narasumbernya itu matematika. Guru matematika ya. Iya. Ini kalau tidak salah kelas SMP kelas 8 kalau tidak salah soalnya. Oke, yang dikatakan stimulus ini ya, ini yang dikatakan stimulus ya, ini ada gambarnya. Dari gambar ini termasuk literasi numerasi dan juga literasi ya, membaca, karena kita harus baca soalnya, lalu numerasinya kita harus perhatikan baik-baik soalnya. Ya, ini jawabannya mobil B adalah mobil kecepatan tertinggi ya. Ini jelas kalau kita lihat di diagram. Karena diagram itu ada stimulusnya, karena stimulusnya sangat kompleks ya, sangat tepat ya. Dari kita membaca grafik saja, membaca stimulusnya saja yang berupa grafik ini kelihatan ya. Kelihatan antara yang paling cepat itu B daripada A, C, D. Ya, ini dia. Ini untuk ekonomi ya. Nah, kita lewat ini contoh-contohnya soalnya saja. Yang jelas teman-teman sudah tahu bahwa soal AKM itu, bentuk soal AKM itu pilihan ganda kompleks, ada esai dan ada isian. Oke. Ini kalau bilangan ada pesannya ya. Ini operasi bilangan. Insya Allah ini nanti saya akan berikan. Ini soal apa yang kemarin ini ya? 0,257 kira-kira di posisi di mana ya? 0,257 ini ada di sebelah kiri. Apakah dia A, B, C, D atau gimana? Oke. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Ini aritmetika kemarin tadi waktu ikut guru penggerak ada soal seperti ini ya. Suku ke-10 dari barisan 27, 14, 23. Oke. Ini jawabannya yang sudah warnanya ya. Jawabannya yang di warna hijau ya, seperti itu. Oke. Ini contoh-contoh soalnya dan lainnya. Sudah Midi? Oh, jam 2 Midi. Oke, saya kira teman-teman mungkin insya Allah saya akan bagikan slide-nya. Alhamdulillah kemarin banyak sekali. Alhamdulillah banyak sekali materi-materi yang diberikan dari YPI dan dari kementerian. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Kalau ada yang mau bertanya silakan, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 2. Insya Allah materinya akan saya bagikan di drive di. Iya teman-teman sekalian, ini mungkin kali kedua ya. Alhamdulillah yang pertama kemarin sudah Miss Isra sama dengan materi yang sama. Ya, yang kedua ini alhamdulillah saya. Yang ketiga mungkin ada teman-teman nanti yang mau berbagi juga, bukan terkait mengenai AKM, tapi kalau ada teman-teman yang ingin bergabung silakan. Dan kalau misalnya ada teman yang ingin mengimbas silakan di SMA juga. Kalau mau silakan juga. Saya nanti insya Allah mencoba sama Miss Isra mencoba mengimbas di SMA Islam Al-Azhar 12 Makassar. Ya, artinya bukan cuma di SMA, di SMP maupun di SD. Karena ternyata saya lihat juga teman-teman di SD juga, kalau saya lihat kemarin
perkembangannya ya. Di SMP katanya ada sekitar 7 orang yang ikut ya. Sedangkan kalau di SD juga ada 7 orang, di SMA hanya 2 orang. Nah, tapi saya dapat informasi dari teman-teman katanya Miss Ray, Mr. Rudy Mene ini lagi mengikuti Binteknya ya. Bintek 32 jam. Sekedar informasi buat teman-teman sekalian, Bintek ini sangat fleksibel ya. Kita yang menentukan waktu pembelajarannya. Kita hanya buka. Cuma ada deadline waktunya. Misalnya kita mendaftarkan mungkin tanggal 1. Berarti kita diberikan waktu 2 minggu. 2 minggu untuk mempelajari itu ya. Mempelajari dan mungkin bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Ya, saya kemarin alhamdulillah saya bukanya itu di hari Sabtu dan Minggu ya. Karena kalau hari Senin sampai hari Jumat saya tidak bisa, biasanya saya di sekolah. Jadi saya punya kesempatan membukanya itu di hari Jumat, Sabtu dan Minggu ketika sudah berada di rumah seperti itu. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman sekalian, buat Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Insya Allah kegiatan ini akan terus berlanjut, mungkin minggu depan oleh narasumber yang lain atau guru yang lain, dengan mungkin apakah materinya sama ataupun materi yang berbeda. Ini mungkin yang program yang kedua. Yang ketiganya insya Allah kita menunggu teman-teman untuk saling berbagi di kegiatan guru belajar tutor Surabaya SMA Islam Al-Azhar 12 Makassar. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Udah capek sudah. Nanti kan kita udah kemana? Gimana nanti?